Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rangkaian puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan nikmat dan anugerah-Nya kepada kita sehingga kita semua sampai hari ini, hari Jumat tanggal 8 Desember bertepatan dengan 22 Jumadil Awal. Alhamdulillah. Mulai kita akrabkan dan jangan dilupakan kalender hijriah kita karena itu adalah identitas kita. Okay? Alhamdulillah hari ini Jumat 6 Desember bertepatan dengan 8 Desember bertepatan dengan 22 Jumadil Awal. Kita senantiasa kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua anugerah yang sudah diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita, memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untayan salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengawali taklim kita pada pagi hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang akan kita kaji, yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi berkah bagi kita semua dan bisa kita manfaatkan serta kita informasikan, kita tularkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, sehingga kita akan bisa tidak hanya ibadah tapi juga istifadah, tidak hanya mengambil manfaat tapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ala hadhihi niyati shalihah billahi ta'ala bi syafaati Rasulillah bitasiri wa taysiri umurina syaitan lahum al-Fatihah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya. 2 pekan ya, hampir 1 bulan kosong ya. Kosong. Jadi hampir 1 bulan. Ada 2 bulan ini baru ketemu lagi. Pengapunten sangat, kemarin saya sempat dinas luar ya, jadi sempat tidur sejenak dengan istirahat dulu. Bisa diisi dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah tugas saya diberikan lancar dan diberikan kemudahan berkat doa panjenengan semua, dan hari ini kita bisa ketemu lagi. Nanti kita bisa share informasi apa saja yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan. Baik ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah yang jumlahnya 8 ayat. Alam nashrah itu. Pasti ibu sudah hafal. Monggo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyirah jumlahnya 8 ayat. Dan surat ini diturunkan oleh Allah di Mekah, sehingga kemudian dinamakan atau berbangsa Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan sebelum Rasulullah menunaikan hijrah ke Madinah. Nah, ayat yang pertama di situ Allah mengawali surat Al-Insyirah itu dengan kalimat tanya. Allah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi kalau Allah yang bertanya tentunya tidak membutuhkan jawaban. Kenapa demikian? Karena Allah bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Beda dengan pertanyaan kita. Mbak, masak apa sekarang? Karena kita belum tahu yang dimasak teman kita, saudara kita itu masak apa hari ini, gitu ya. Tapi kemudian kalau Allah yang bertanya kepada Rasulullah itu untuk mengakidkan, memantapkan dan memastikan bahwa pertanyaan Allah itu sudah diketahui oleh Rasulullah. Jadi Allah bertanya itu untuk memastikan dan menetapkan bahwa apa yang ditanyakan oleh Allah itu Rasulullah sudah tahu. Makanya kemudian Allah mau bertanya kerafatnya itu alam nasyrah, bukankah? Jadi bukan apakah, tapi bukankah. Alam, kalimat tanyanya kalau dalam bahasa Arab itu hanya hamzahnya saja. A itu apakah? Nah, yang lam itu artinya tidak atau bukankah. Maka ketika Allah bertanya alam, bukankah, apa iya, seperti itu. Nah, pertanyaan Allah, alam nasyrah, bukankah aku Allah atau kami, nasyrah itu, bukankah aku Allah sudah melapangkan nasyrah itu melapangkan alam nasyrah laka untukmu wahai Muhammad sadraka dadamu. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku Allah itu sudah melapangkan dadamu? Pertanyaan Allah begitu. Maksudnya apa? Panjenengan ingat Rasulullah Muhammad SAW mulai dari kanak-kanak sampai remaja itu mengalami peristiwa yang tidak dialami oleh manusia lainnya, kecuali dalam dunia medis, dan itu pun sebab penyakit. Tapi kalau Rasulullah tidak karena sakit, tidak karena penyakit, tapi memang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk membelah dadanya. Berapa kali Rasulullah dibelah dadanya? Yang jenengan tahu berapa kali? 1, 2, 3, 4. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah 4 kali. 4 kali. Jangan bayangkan kita saja dioperasi 1 kali. Itu masya Allah ya. Melahirkan sesar operasi 2, 3, 4 kali, stop, nggak boleh lagi. Kata dokter begitu. Karena nanti kalau sudah dijual kemudian dibuka lagi, dijahit lagi, dibuka lagi, nah itu kemudian membahayakan. Tapi ternyata operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu melampaui batas kewajaran dan juga pastinya tidak berdasarkan keilmuan medis. Karena sudah perintah Allah maka aman-aman saja. Jadi Rasulullah itu dibelah dadanya 4 kali. Yang pertama itu yang masih kecil, yang sudah biasa kita dengar sejarahnya, ceritanya. Umur berapa Rasulullah dibelah pertama? Masih ingat itu pelajaran SD kita dulu kala. Kemudian sekarang sudah lupa. Umur ada yang mengatakan sekitar 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ada yang mengatakan 3 atau 4 tahun itu masa pertama Rasulullah dibelah dadanya. Nah, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, Rasulullah SAW dibelah dadanya pada tahun ketiga atau tahun keempat dari umur beliau. Itu dibelah untuk diisi ilmu dan iman oleh Allah. Sehingga Rasulullah yang tumbuh di kalangan orang kafir Quraisy pada saat itu tidak sampai kemudian meniru atau punya pikiran atau punya inisiatif meniru apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sekitarnya kanan kiri, anak usia 3-4 tahun itu kan sifatnya meniru. Okay?
Jangan mendikan apa saja itu pasti akan ditirukan oleh anak-anak. Makanya ketika kita berbicara dengan kata-kata yang baik atau sebaliknya dengan kata-kata yang buruk, pasti anak itu langsung meniru. Usia 3 dan 4 tahun, dia belum mampu menggunakan logikanya, dia belum mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik, dengan sempurna, maka dia sifatnya meniru orang tuanya, kakaknya, saudaranya, masyarakat di sekitarnya. Nah, maka bahaya sekali ketika anak-anak kecil itu kita berikan komunitas yang tidak baik. Nah, usia 3 atau 4 tahun itu Rasulullah dibelah dadanya, diisi ilmu dengan iman. Jadi meskipun Rasulullah lahir di kalangan kafir Quraisy, tapi Rasulullah tidak pernah meniru dan mengikuti untuk menyembah berhala. Karena dalam hatinya sudah ada keyakinan, sudah ada iman, sudah ada iman kepada Allah. Yang saya sembah bukan ini, Tuhan saya bukan ini, itu sudah ada. Tapi Rasulullah masih kecil sehingga belum sampai itu kemudian keluar dari lisan beliau, belum sampai kemudian berdakwah karena belum ada perintah dakwah sama sekali. Tapi sudah diisi iman, kemudian sudah diisi ilmu oleh Allah, sehingga meskipun usia 3-4 tahun beliau sudah sangat pandai dan cerdas sekali, meskipun tidak pernah sekolah. Kita tahu Rasulullah ummi, tidak bisa menulis dan membaca karena Rasulullah tidak pernah sekolah. Tapi Rasulullah bukan bodoh. Kenapa? Karena ibunya langsung miladunhu itu langsung pemberian oleh Allah, langsung diberikan, diisikan di dalam hati dan pikirannya sehingga beliau pintar mencerna. Tapi memang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa membaca dan menulis supaya mukjizat terbesar Allah itu yang berupa Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu terjaga kesuciannya, sehingga tidak mungkin ada orang mengatakan Al-Quran itu karangannya Muhammad. Tidak mungkin, karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, hikmahnya di situ. Kok bisa kemudian kita punya nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Tidak bisa membaca menulisnya itu ya karena untuk menjaga originalitas dari kesucian dan kemuliaan Al-Quran supaya tetap suci. Bukan karena campur tangan, bukan karena karangan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya. Nah, pada usia 3 tahun, 3 atau 4 tahun itu diisi ilmu dan iman. Kemudian setelah Rasulullah kanak-kanak, kemudian berlaku seperti wajahnya seperti anak-anak, hanya saja kemudian memang tidak pernah meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada saat itu. Maka selang beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika Rasulullah mengalami awal usia balik, masih usia sekitar usia 10 tahun. Nah, usia 10 tahun kembali beliau dibelah dadanya yang kedua oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Jadi pada usia 10 tahun beliau kembali kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk diisi akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia dan terbaik, sehingga Rasulullah meskipun kemudian ibunda Siti Aminah sudah wafat, ayahandanya Sayyid Abdullah sudah wafat, ya, beliau hanya tinggal dengan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian juga dengan pamannya Abu Thalib. Itu kemudian Rasulullah tidak kehilangan arah. Rasulullah tidak kekurangan siapa yang mendidiknya, siapa yang menanamkan akhlak, tidak. Karena langsung yang mendidik adalah Allah melalui malaikat Jibril. Makanya kemudian dibelah dadanya itu diisi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga itu kemudian dibelah lagi dadanya. Tidak hanya sekedar menerima wahyu seperti yang kita tahu, tapi pada saat itu Rasulullah juga sudah dibersihkan, yang sudah diberikan dan dibersihkan dadanya, diisi ilmu dengan iman, kemudian diisi dengan akhlak yang terbaik dan termulia. Tidak ada orang lain, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akhlaknya melampaui Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat usia 40 tahun, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Nah, ketika menerima wahyu itu, Rasulullah tidak hanya kemudian menerima wahyu. Mungkin panjenengan juga pernah mendengar sejarahnya, mendengar ceritanya dari beberapa ceramah atau mungkin pengajian gitu ya.
ketika Rasulullah menerima wahyu, di Gua Hira, itu Rasulullah kemudian dalam kondisi tertidur. Kemudian saking gemetar, saking beratnya amanah yang diterima oleh Rasulullah sebagai Nabi Allah dan utusannya berupa wahyu, sampai beliau kemudian menggigil, gerges, gerges dan gemetar, sampai kemudian beliau minta diselimuti kepada Sayyidah Khadijah. Nah, pada saat tidur itu tanpa beliau sadari, itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk mengisi dadanya lagi itu dengan perintah mengemban amanah dakwah yang berupa wahyu. Nah, itu yang kemudian sangat memberatkan Rasulullah. Makanya kemudian setelah di periode yang ketiga itu bukan karena infeksi gergesing. Jadi kalau setelah operasi itu kan gerges meriang begitu ya. Itu karena isian yang ketiga ini yang merupakan terberat, berupa wahyu, berupa amanah untuk dakwah. Nah, amanah untuk dakwah itu yang terberat. Bagaimana kemudian saya harus mengajak orang beriman. Kadang kalau kita menjadi baik itu mudah ya. Iya ya, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Oke, baik, saya akan melakukan ini, saya tidak mau melakukan itu. Itu bisa. Tapi kalau untuk mengajak orang, itu kan butuh keterampilan, butuh keberanian. Ngaji seperti hari ini, oh enak ya ngaji ya, setiap pagi ikut ngaji di masjid begitu. Terus kemudian ditanya, kenapa tiap pagi kok keluar ya ke Masjid Al-Mustaqim pada majelis taklim? Kemudian ada saja yang mengganggu dengan berbagai macam alasannya. Terus mau ngajak itu, saya pengen ngajak sebetulnya, tapi gimana ya? Ngomong sekali aja sudah dijawab, apalagi mau ngajak, ya wis, daripada nanti berantem, daripada nanti rame, kan begitu biasanya. Nah, makanya dakwah, jangankan dakwah mengajak 1-2 orang, mengajak keluarga kita sendiri, mengajak putra kita, enak sholat jamaah, nanti udah lagi 10 menit lagi, terus ditunda. Lama-lama kan tadi jengkel, besok kami. Jadi kita begitu. Nah, makanya kemudian ketika diisi amanah yang ketiga ini oleh Rasulullah dirasakan itulah isian yang paling berat, karena itu adalah amanah dan perintah untuk dakwah. Kemudian yang keempat itu adalah malam Isra Mi'raj. Malam tanggal 27 Rajab tahun 11 dari kenabian, tahun 11 kenabian itu kemudian Rasulullah juga mengalami hal yang sama, tapi tidak dirasakan. Jadi menjelang Rasulullah diberangkatkan Isra, sebelum kemudian dibangunkan oleh malaikat Jibril diajak berangkat mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu tempat yang paling bersejarah sekali. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, tidak sampai dihancurkan oleh Israel yang luar biasa karuannya, luar biasa kecilnya dan kejamnya. Semoga Allah senantiasa menjaga. Jangan sampai kita punya perasaan, saya sebaiknya mendoakan apa ya? Nanti kalau saya mendoakan Palestina menang, jangan-jangan kiamat. Ada yang punya pikiran begitu, katanya kalau Palestina menang, itu berarti kiamat sudah dekat. Oh, namanya. Kiamat itu urusannya Allah nanti. Yang penting kita menambah ibadah, memperbanyak uang saku yang berupa bekal-bekal ilmu dan ibadah. Urusan kiamat urusannya Allah. Tapi kita tetap mendoakan semoga saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah, segera dibebaskan oleh Allah, segera diberikan pertolongan yang terbaik. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu masjid ketiga yang termulia di dunia. Jadi la tusyaddu rihal illa salasa. Itu salah satu hadis Rasulullah al-Kamakol. Jadi ada 3 masjid yang wajib atau harus, bahkan sangat diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah untuk dikunjungi. Itu 3 masjid saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga segera kondusif, semoga segera aman, semoga dijaga oleh Allah supaya kita segera bisa ziarah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Jangan kalau umroh, cari umroh yang paketnya Palestina ke Masjidil Aqsa. Kalau ada rezeki lebih, semoga Nah, walaupun aman, jangan sekarang, masih gitu. Nah, supaya kita bisa menjalankan hadis Rasulullah ini. Loh, berarti bukan Masjid Zaid yang di Solo, bukan Masjid Al-Jabar yang di Bandung,
bukan masjid mana lagi? Masjid 99 Asmaul Husna di Makassar. Itu semua masjid dan itu semua Baitullah, itu semua masjid yang sangat indah. Monggo, Masjid Baitur Rahman yang di Aceh semuanya bagus-bagus, luar biasa. Di Indonesia sekarang masjidnya bagus-bagus. Semoga jamaahnya juga bagus. Dan sejauh ini masjid juga sangat bagus sekali. Alhamdulillah, sehingga membuat betah dan kerasan orang yang sholat dan beribadah di dalamnya. Nah, masjid ini, pastikan masjid ini mempunyai sejarah yang luar biasa. Maka kemudian sebelum Rasulullah diberangkatkan dari kediamannya, dari tempat tinggal Rasulullah dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina untuk menunaikan Isra yang pertama, itu kemudian Rasulullah juga dibelah dadanya untuk kemudian dibersihkan dan diberikan persiapan untuk langsung ketemu dengan Zatnya Allah. Karena setelah Isra kan Mi'raj, lanjut Mi'rajnya itu Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Makanya kemudian harus siap ini, hatinya Rasulullah sudah dibersihkan lagi. Nah, maka di antara 4 kali peristiwa tadi, yang paling berat yang nomor berapa itu? Yang paling berat nomor 3. Nomor 3 yang paling berat tadi yang diisi wahyu, yang diisi perintah dan amanah dakwah. Nah, itu yang paling berat. Sampai Rasulullah menggigil, sampai Rasulullah takut, gemeter. Dan ini yang paling berat, itu yang nomor 3. Kemudian diberi hiburan. Kenapa? Karena setelah diberikan amanah yang ketiga dari yang sangat berat sekali, Rasulullah sampai sakit. Kemudian Rasulullah mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Dimusuhi oleh kafir Quraisy, diperangi karena berdakwah. Di tengah-tengah sangatnya keras perjuangan Rasulullah, istri tercintanya wafat, Sayyidah Khadijah yang sangat mendukung. Kemudian paman Abu Thalib juga wafat. Sehingga beliau sangat sedih sekali. Makanya di tahun ke-11 dari kenabian itu Rasulullah dihibur oleh Allah untuk Isra Mi'raj. Jadi dengan sumpah-sumpah hilim-hilim monggo. Kanjeng Nabi dijak jalan-jalan, oleh sumpah-sumpah kalian Gusti Allah melalui malaikat Jibril itu diajak jalan-jalan, diisrakan oleh Allah, kemudian lanjut Mi'raj. Jadi ada sumpah terpenuhi. Ke mall, belanja, jalan ke makam, tahu sumpah mbak, atau ke masjid, atau jalan yang penting ajak putranya, yang penting kita mencari penyegaran. Tapi tentunya ke tempat-tempat yang baik, seperti Rasulullah langsung diajak ke Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril. Nah, sehingga kemudian di situ Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah dadamu sudah aku lapangkan begitu sudah dibersihkan dari yang pertama diisi ilmu dengan iman, kemudian yang kedua diisi dengan akhlak yang terbaik, dibersihkan lagi yang ketiga diisi perintah dakwah karena kamu adalah Nabi Allah, utusan Allah. Ketika sudah sangat berat sekali, maka yang keempat dibersihkan lagi dan diajak jalan-jalan, bertemu dengan para nabi sebelum-sebelumnya di Masjidil Aqsa. Beliau sholat menjadi imamnya para nabi. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya seluruh nabi dan seluruh malaikat, sholat berjamaah dalam peristiwa Isra. Sampai ada rekaman, atau di TikTok atau di mana nih, saya tuh cuma dikirimin gitu aja. Jadi di dalamnya Masjidil Aqsa, sama sekali diberikan tanda, disinilah tempat Rasulullah Muhammad SAW sholat menjadi imamnya seluruh para nabi dan seluruh malaikat. Itu ada karena sudah mengalami pelebaran, perluasan masjid. Nah, tempat Rasulullah sholat berjamaah itu dikasih tanda sekarang. Nah, bagaimana tempat yang sebegitu sejarahnya itu kemudian akan diserang oleh kaum Zionis Israel. Nah, semoga dijaga oleh Allah. Nah, pada saat itu maka oleh Allah langsung ditekankan, bukankah dadamu sudah saya lapangkan Muhammad? Berarti kan itu tidak perlu dijawab nih. Karena itu Allah bertanya kepada Rasulullah itu hanya pertanyaan untuk menguatkan saja. Makanya kemudian yang kedua itu ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizra. Jadi ayat yang pertama tadi, bukankah aku Allah sudah melapangkan dadamu ketika kamu sedang gelisah, ketika kamu sedang merasa berat, karena adanya dakwah, perintah dakwah dan perintah menyebarkan agama Islam tadi, menyampaikan wahyu. Maka kemudian
Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wada'na itu artinya aku meletakkan angka darimu wizrak, dosamu, bebanmu. Loh, Nabi apa punya dosa? Bukan mempunyai dosa, tapi artinya segala macam perbuatan yang tidak baik, segala perbuatan yang buruk atau kemudian yang mengarah kepada maksiat dan dosa, semuanya sudah diletakkan oleh Allah, dijauhkan, dibuang, sehingga Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Dosa, maksiat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah karena sudah diletakkan oleh Allah. Diletakkan itu bukan diletakkan di dalam dirinya, tapi sudah diletakkan jauh-jauh. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi sebetulnya dua ayat ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu ketika kemudian secara bahasa diruntutkan itu syarahna laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi dadamu sudah aku lapangkan wahai Muhammad, dan dosa-dosa manusia itu juga sudah aku buang dari dirimu, sehingga kamu tidak mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Nah, dari dua ayat ini saja ini sudah jelas bahwasanya orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu pasti akan diberikan jalan keluar ketika kita mengalami kegalauan, ketika kita mengalami berbagai macam musibah, bencana dan lain sebagainya. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu kurang sumpah ya Allah coba. Tidak ada bandingannya sudah dengan kita. Saat sumpah kita itu masih tidak ada apa-apanya dibanding saudara kita yang di sana. Sampai kemudian mereka sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah karena suara bom, kemudian bukan cuma suara ya, jatuhnya bom, meriam itu sudah sehari-hari, sudah setiap hari mereka lihat. Kalau sekarang saya selamat, mungkin saya nanti atau bukan atau mungkin besok mati. Dan kita coba mereka itu mulai anak-anak sampai dewasa, semuanya sudah seperti itu. Bagaimana mungkin mereka sudah ada di camp, tetap diserang. Mereka sekolah, tetap diserang. Ada di dalam masjid, tetap diserang. Jadi tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman. Begitu mereka mati ya sudah ada, itu aja sudah. Langsung mereka nagih janjinya Allah. Mereka nagih janjinya Allah. Ya sudah, surga pasti gitu aja. Nah, begitu juga dengan dua hal ini. Ketika Rasulullah sangat-sangat gelisah, sangat galau, siapa lagi yang akan melindungi saya untuk berdakwah? Siapa lagi yang akan mendampingi saya untuk berdakwah? Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah, ada Allah di sini. Ada kekasihmu yang namanya Allah. Istrimu sudah wafat karena dia juga manusia biasa. Pamanmu juga wafat karena itu adalah manusia biasa. Tapi masih ada Allah. Makanya kemudian dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Dan kemudian dipastikan oleh Allah bahwa engkau Muhammad tidak mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Wa wada'na 'anka wizrak. Berarti ke depan kamu pasti akan langsung dituntut oleh Allah, bukan lagi dituntut didampingi oleh manusia. Nah, sejak itu Rasulullah mantap berdakwah. Kemudian sahabat-sahabat yang menemani, yang mendampingi Rasulullah itu sahabat sejatinya. Karena semua yang dijalankan dan dilakukan oleh Allah, oleh Rasulullah itu semua adalah wahyu dari Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi itu artinya yang. Angkodo itu suara kriat-kriat kecil-kecil atau ketak-ketak gitu. Angkodo itu suara kecil yang keluar dari punggung seseorang ketika seseorang membawa beban yang sangat berat. Nah, jangan nanti ngangkat nomor yang paling aman. Angkat kasur, betul. Waktu nanti ngangkat kasur, kasur didorong apa ya? Gas. Beras. Angkat beras atau angkat LPG. Kalau nggak diangkat ya suruh didorong gulung-gulung atau bawah. Nah, ketika kita angkat yang berat itu kan kadang tulang kita punya ketak-ketak ya. Nah, atau misalnya kemudian bukan suara tulang tapi suaranya barang kayu yang dipegang yang meja misalnya kemudian terlalu berat beban yang di atasnya itu kan kata-kata itu angkot.
Angkodo, zofrok itu punggung. Jadi sesuatu yang memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Ayat dalam surat ini semuanya langsung hitopnya kepada Rasulullah. Jadi Allah seperti langsung ngobrol, karena semuanya menggunakan hitopnya, domirnya, kata gantinya itu langsung kamu wahai Muhammad. Kamu, bukankah aku sudah melapangkan dadamu Muhammad? Sudah aku buang dosa-dosamu, kamu tidak mungkin melakukan dosa yang memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Jadi dosa itu ibu, ketika kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kemudian banyak kali, itu kalau misalnya bisa kita lihat secara kasat mata, itu memberatkan punggung kita. Padahal dosanya berapa kali saja? Dosa hitung, boten terhitung, boten ini. Tapi ketika itu kemudian tidak bisa kita rasakan, itu kemudian kadang manusia menggampangkan dan menganggap mudah begitu. Nah, makanya kemudian di situ Allah menyebutkan alladzi anqadha yang memberatkan punggungmu. Maka kemudian semuanya makanya diwadok sama Allah. Tadi itu ya wawadokna, diwadok, diletakkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Muhammad tidak mungkin mengalami itu. Muhammad tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena memang sudah dijaga. Makanya setiap rasul, setiap nabi itu mempunyai sifat ismah. Ismah itu terjaga. Ismah kalau ditulis dengan tulisan Arab itu ain shad mim ta. Rasanya jadi tadi di ayat yang kedua al-wad'u itu kan meletakkan. Artinya Rasulullah mempunyai sifat ismah, ain shad mim ta, artinya terjaga. Rasulullah punya sifat ismah yang terjaga, tidak mungkin melakukan dosa ataupun kesalahan, apalagi sampai maksiat. Nah, kemudian misra dosamu, Rasulullah tidak mungkin melakukan dosa, tidak mungkin melakukan maksiat karena sudah dijaga dengan punya sifat ismah. Tapi kemudian dosa apa yang disebut oleh Allah di sini? Termasuk juga wizru ummati Muhammad, dosa umat Muhammad. Nah, dosa umat Muhammad itu semua dosa yang kita lakukan bukan kemudian ditanggung, bukan ditanggung dan dibebaskan seperti konsep yang ada di Nasrani, orang Kristen itu kan ada penebus dosa. Katanya penebus dosanya siapa? Nabi Isa, Yesus. Okay, itu yang menebus dosa. Jadi Nabi Isa sampai dipaku, bukan Nabi Isa ya itu ya. Yesusnya itu katanya sampai disalib itu adalah dalam rangka untuk menebus dosa umatnya. Sehingga penebus dosanya itu sekarang ini mereka meskipun melakukan dosa itu tidak terlalu berat dosanya katanya, karena sebagian sudah ditakdir ditanggung sama Yesusnya gitu katanya. Nah itu masuk akal mau terus belum ada. Nah kemudian kalau dalam ayat ini yang disebut oleh Allah dalam lafaz wizroka, dosamu itu bukan dosa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan dosa dan maksiat karena sudah dijaga tadi itu. Maka yang dimaksud itu adalah dosa umatmu. Dosa umatmu kenapa? Rasul itu sangat mikir, sangat dipikir, khawatir jangan-jangan nanti umatku banyak dosa, jangan-jangan nanti umatku banyak melakukan maksiat. Terus bagaimana mereka? Makanya ketika Rasulullah akan wafat, yang diingat adalah umatku, umatku. Awas hati-hati, ayo masuk surga sama Rasulullah, jangan sampai tergelincir masuk neraka. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj pun begitu juga disuruh minta apapun oleh Allah akan dikasih,
ternyata yang diminta adalah rahmat dan keselamatan untuk umatku. Selalu yang diingat adalah umat. Nah, ketika Rasulullah ingat bahwa umatnya itu kemudian pasti banyak melakukan dosa, Rasulullah juga merasa beban. Sampai kemudian disebutkan alladzi anqadha dhahrak, itu memberatkan punggungmu Muhammad, sudah letakkan saja, tidak usah dipikir kayak gitu. Itu memberatkan punggungmu sampai kamu merasa berat itu sampai punggungmu itu seakan-akan kalau nyata, kalau dosa itu bisa dilihat secara kasat mata, punggungmu itu sampai berbunyi keretak-keretak gitu. Saking dia ikut merasakan beban beratnya dosa. Itu saking cintanya, saking kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semua, sampai dipikir seperti itu. Nah, sehingga kemudian Rasulullah semakin bersemangat untuk mengajak, untuk berdakwah, mengajak kebaikan, mengajak keimanan. Rasulullah semakin semangat. Jadi setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surat Al-Insyirah, itu Rasulullah semakin semangat. Semakin semangat, semakin kemudian tidak takut dengan ancaman dan siksaan dari orang-orang kafir, tapi Rasulullah semakin gencar berdakwah. Karena sudah dikasih semangat sama Allah, bukankah kamu sudah saya bersihkan, kamu jangan takut, kamu sudah dijaga oleh Allah, jangan khawatirkan dosa-dosa umatmu, kasihan umatmu kalau nanti banyak dosanya. Kalau kamu tidak berdakwah, maka mereka tetap akan tidak iman, mereka tetap kafir. Kalau kamu tidak mengajak pada kebaikan, mereka akan semakin bersalah, mereka akan semakin banyak dosa. Nah, kalau kamu sayang kepada umatmu, berdakwah. Nah, intinya seperti itu yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini. Maka setelah ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah sudah mengangkatmu, aku sudah mengangkatmu untuk selalu mengingatmu. Untuk selalu mengingatmu. Nah, dzikrak di situ, wa rafa'na, aku sudah mengangkat, laka, untukmu, dzikraka, mengingatmu. Mengingatmu itu adalah yang dimaksud dengan azan, iqamah, kemudian sholat dan tasyahud serta khutbah. Maksudnya gimana? Kamu jangan sedih Muhammad, kamu jangan merasa lemah, kamu jangan khawatir. Aku sudah mengangkatmu. Mengangkat apa? Aku selalu mengingatmu dan aku selalu menyebutmu. Kata Allah, aku Allah sudah mengangkatmu untuk selalu menyebutmu. Di mana ada lafaz Allah disebut, pasti kaitannya dengan Muhammad dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap umatmu sholat, pasti dia akan mengucapkan syahadat, ketika tahiyat, ketika tasyahud. Di situ kamu selalu disebut. Di mana namamu disebut, maka namamu pasti disebut. Sinten bu sing boten seneng kaya ngoten. Jadi hiburan dari Allah itu luar biasa. Jangan khawatir Muhammad, aku sudah mengangkatmu. Di mana namamu aku sebut, di mana namaku disebut, maka namamu juga pasti disebut. Itu tidak ada hiburan yang melebihi itu. Coba panjangkan. Jangankan nama kita yang selalu disebut oleh Allah, diingat dan diakui sebagai hamba Allah dan umat Muhammad, itu aja kita sudah bangga, sudah alhamdulillah. Jangan pernah tiba-tiba telinganya nging banget. Pernah gitu? Apa? Jangan dirasani. Sinten sing ngrasani? Kogone? Oh, tiba-tiba nyolot. Kogone sing ngrasani. Kita punya daun ibu, bukan cuma daun telinga. Kita punya daun yang bertuliskan nama kita di surga. Di surga. Semoga di surga. Yang penting di alam sana. Itu kita punya daun yang bertuliskan nama kita. Ketika daun itu bergoyang terkena hembusan angin, tentunya di atas perintah Allah, disinggung oleh Allah, diingat oleh Allah, atau disentil oleh Allah. Disentil itu berarti konotasinya negatif, jangan-jangan peringatan. Kalau diingat berarti konotasinya positif. Oh, berarti diingat kita sedang rajin-rajinnya beribadah. Ketika daun yang bertuliskan nama kita itu bergerak karena hembusan angin dengan izin Allah, karena sentilan dan karena ingatan dari Allah, maka telinga kita yang memberikan tanda. Gitu, nging di keluar.
Itu berarti memang kita sedang ada yang ngerasani, bukan tetangga kita tapi Allah. Berarti kita sudah mulai warning. Aku mau melakukan apa ya? Karena ada kemungkinan itu peringatan karena kita sudah melakukan dosa, atau mungkin kita sudah diingat, oh itu loh hambaku si laki rajin, Tuhannya jangkap sampai 8 sampai 10 rakaat, tahajudnya sampai 11 rakaat. Nah, saya bangga dengan hamba saya yang ini. Bisa jadi begitu. Tapi bisa juga awas, kok mulai untuk lemas-lemas titik, mulai untuk malas-malas titik ibadahnya, dikasih peringatan. Nah, peringatan-peringatan yang seperti itu kemudian oleh Allah, daun yang bertuliskan nama kita itu bergerak atas izin Allah. Nah, tandanya ke kita, daun telinga kita, nging. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di situ disarankan oleh para ulama yang ya, kita dianjurkan memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang lengkap, sallallahu Muhammad juga boleh. Yang penting bacaan sholawat diperbanyak sambil ditutup atau dipegang telinganya. Diperbanyak baca sholawat. Nah, warfa'na laka dzikrak. Dzikrak di situ ketika disebut asma Allah, maka disebut pula nama Nabi Muhammad. Yang pertama ketika adzan. Karena ketika adzan ada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana lagi ada lafaz itu? Ketika iqamah. Ya, ketika bacaan iqamah itu juga ada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga ketika tasyahud. Ketika kita tahiyat pada saat sholat itu juga ada bacaan syahadat. Kemudian yang keempat ketika khutbah. Ketika khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri itu pasti ada bacaan syahadat, sehingga pasti ketika lafaz Allah disebut, nama Muhammad juga disebut. Nah, itu hiburan yang paling tinggi yang diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam 4 hal ini kamu selalu disebut. Di mana namaku disebut, maka pasti namamu juga disebutkan oleh umat. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Usri itu asyiddah, al-masyaqqah, kesulitan, masalah, kesedihan, dan apapun yang pernah kita alami, itu semuanya pasti akan diberikan solusi oleh Allah. Ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada masalah, yang memberikan masalah itu Allah, maka solusinya juga pasti dari Allah. Gitu aja, kita pasrahkan apapun masalahnya. Nah, biasanya solusi dari Allah yang terbaik itu diberikan ketika kita sampai pada titik nol. Sampai pada titik nol itu kapan? Ketika kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, wis sama cari Gusti Allah, aku sudah mampu lagi ikhtiar. Itu biasanya kemudian belum kok orang-orang. Saya harus tidak pernah mikir aku masalah ini. Kenapa? Karena sudah ikhtiar macam-macam, tidak ada yang sukses, tidak ada yang berhasil. Salah satu contoh, saya punya teman 18 tahun menikah tidak punya putra. 18 tahun. Itu kalau orang mikir kepingin itu langsung tak kepingin ini. Ya sudah pasrah saja gitu, ya sudah berdirikan sama Allah. Tapi alhamdulillah karena rezekinya ada dan lumayan ekonominya memang menengah, bukan menengah lagi, memang ekonominya dari atas sangat cukup sekali. Beliau sudah ikhtiar medis dan non medis sampai usaha bayi tabung dilakukan. Mahal kan ya bayi tabung itu? Yang termurah 150, 200, 250 juta sampai 300 juta. Itu dia sampai mencoba 2 kali. Saking kepinginnya. 2 kali program bayi tabung, 2 kali juga gagal. Pada sakit sekali katanya. Sakit apa? Saya tanya sakit. Karena yang disuntik itu mulut rahim kita. Jadi langsung rahimnya yang disuntik. Sebelum rahimnya disuntik itu dikasih pil obat penyumbur. Obat itu besar-besar. Setiap habis minum itu mual. Terus kalau sudah sekian hari minum, setelah 1 minggu atau 2 minggu dulu minum obat itu, vitamin itu, kemudian disuntik itu rahimnya yang disuntik. Jadi yang disuntik itu di bawah pusat. Kan mulut rahim kita kan di bawah pusat itu. Jangan kalau setiap itu kan itu yang dipotong, yang dibuka sebenarnya.
yang disobek itu kan di bawahnya besar, itu yang disuntik di situ. Dan itu dikondisikan dulu sehingga sangat sakit. Dikondisikan rahimnya terbuka baru kemudian disuntik. Sangat sakit sekali. Setelah disuntik itu pun juga efeknya harus ngepres, harus macam-macam lah. Itu 2 kali gagal duduk. Sudah usianya, sudah merasakan sakit, gagal. Non medis kemana? Omongannya kok udah sih betul ini. Wes omongannya kok nggak dikasih. Tetap udah dikasih, belum dikasih sampai 15 tahun. Baru kemudian pada usia pernikahan yang ke-18 tahun itu sudah pasrah sepasang-pasangnya. Wes mau cari. Sudah tidak dipikir, sudah tidak diapa sampai beliau kemudian buka panti asuhan. Buka panti asuhan perawatan anak yatim sudah sekitar jumlahnya 50-an anak yatim yang beliau masuk sampai sekolah segala macam disibukkan dengan perawatan anak yatim itu sampai lupa sudah dengan masalahnya anakku sudah banyak begitu. Nah ternyata kemudian beliau lambat headnya, ya dipikir terlambat biasa saja sampai lupa bahwa terlambatnya itu sudah sekitar 3-4 bulan. Kok tiba-tiba ada yang bergerak ya? Sudah 3-4 bulan sampai lupa bahwa terlambatnya segitu lama. Periksa sudah ada janin di dalam rahimnya. Alhamdulillah sudah ada janin dan sudah hidup karena sudah bergerak-gerak, sudah sampai 3-4 bulan. Usia janinnya waktu itu sudah 3 bulanan, 120 minggu, 3 bulan. Jadi langsung seperti lemes termenata, tidak percaya. Nah, solusi dari Allah, anugerah dari Allah itu diberikan ketika kita sudah sampai di titik 0, sudah sampai betul-betul pasrah sepasrah-pasrahnya, wes coba cari Gusti Allah. Begitu. Nah, ketika Rasulullah sampai pada tahapan seperti itu juga demikian, sudah pasrah sama Allah, berbagai macam ujian, cobaan dan permusuhan yang diterima oleh Rasulullah ketika berdakwah itu sudah sampai pada titik yang tertinggi sampai beliau mau dibunuh, maka disitulah pertolongan Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Kita pun juga begitu, ketika kita mengalami dan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan sampai pasrah. Tapi lah kalau pasrahnya dibuat-buat itu tidak bisa. Wes mau cari Gusti Allah, tapi saya kayak saya ngeten gitu misalnya. Saya coba berbagai macam hal. Bukan berarti kemudian kita harus pasif ya. Bukan berarti kemudian kita harus menerima sajalah apa adanya mencari Gusti Allah. Betul. Tetap kita diberikan akal dan pikiran itu untuk mencoba, kita untuk berikhtiar. Kita diberikan akal, dimanfaatkan akalnya, harus mencoba berbagai macam cara untuk mencari solusi. Nah, setelah kita berikhtiar, setelah kita mencoba berbagai macam usaha, maka langkah yang terakhir itu adalah pasrah, tawakal kepada Allah. Karena fa inna ma'al usri yusra. Tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan hasil. Itu apa katanya Allah. Kewajiban kita berikhtiar, hasilnya itu nanti apa katanya Allah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, dalam surat yang lain, surat An-Najm, Allah juga menyampaikan ayat yang ke-39 surat An-Najm, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi pasangannya ayat ke berapa tadi? Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-39 dari surat An-Najm, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak punya apa-apa kecuali apa yang ia usahakan. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi yang kita punya itu ya yang kita ikhtiarkan. Coba kita ikhtiar apa? Kita ikhtiar menikah dengan bapak-bapak, dengan suaminya apa dengan itu. Ya itu yang kita miliki. Yang tidak diikhtiari tidak akan jadi milik kita. Kemudian kita punya pekerjaan, bapak punya dinas, panjenengan juga punya aktivitas. Yang kita miliki yaitu yang kita beli. Jadi kan belajar apa mau dibeli, jadi bukan semuanya ada. Apakah semuanya milik kita? Bukan. Yang milik kita ya yang kita beli. Yang kita ikhtiarkan yaitu yang kita punya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Maka ikhtiar itulah milik kita, sedangkan hasilnya apa katanya Allah. Jadi kalau misalnya ada guru, ada ustazah ngajar di sekolah, ngajar di taman TPQ atau TPA atau di madrasah diniyah atau di kampus sekalipun ngajar mahasiswa, ngajar anak ini loh kok udah pinter-pinter sih, sampai kesel. Terus dikandani tidak paham-paham. Atau mungkin di antara putra-putri kita, wis tak kandani nah, wis ngeten, tidak
anu tak ini sama jadi Gusti Allah sama tak Gusti Allah. Gitu. Kita kewajiban kita tetap mengajari, kemudian menunjukkan kepada yang benar, memberikan petunjuk, memberikan pengajaran yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik pula. Tapi hasilnya apa katanya? Allah. Saya pun begitu. Jadi dulu kalau misalnya di pondok anak atau gitu, di pondok anak sudah ikhtiar dengan sholat dan doa yang tadi sudah saya bagikan. Itu terus kemudian kita bingung, ya Allah, kok saya ingat naik gitu. Kok pasrah aku si Allah. Ya Allah, anak ini amanah panjenengan, titipan panjenengan. Jadi ya saya serahkan ke panjenengan. Kalau memang dia memberikan maslahat dan manfaat untuk hidup saya sebagai ibunya yang dititipi oleh Allah, yang diberikan amanah, maka berikan umur panjang dan jadikan dia anak yang soleh. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, tidak memberikan maslahat dan justru menimbulkan fitnah, karena anak juga ada yang bisa menimbulkan fitnah bagi kita, saya serahkan kepada Ya Allah, kapodrasi panjenengan. Saya pernah berdoa begitu. Saya pun mentok motor nggih, wis sampai dari Gusti Allah. Kula tunggu motor. Ternyata doa saya di malam hari itu tidak pelan-pelan. Saya sampai keras berdoa seperti itu. Anak saya tuh dengar. Itu saya doakan motor itu dengar, nangis. Ibu kok doa anak kula motor. Ibu doa anak kula mati tak? Yoga. Pas ibu jalan sampai mati. Pengen tak masalah menang Gusti Allah. Jadi disimpan hati. Belum kenal. Yang namanya yang sabar. Kepingin larinya pintar, dipondokakan betul kerasan, paksul. Diterangkan ke pondok malih, boyo malih. Pindah pondok malih, paksul malih. Sekolah, baik. Nah nanti aku terima. Nanti putra kok nanti nonton, waktu kok terus malu standar, kena anak gitu. Waktu datang ujian. Sekolah, bolos. Mondok, katutup. Terus kemudian apa? Di sekolah kita tetap mondok terus. Gini handphone karena kalau tak pondok malih. Bidang paksul. Kalau terakhir malah terpondok hilang. Ini cabut terpondok ternyata tersebelah ternyata tergeribu ternyata terus sampai ini gimana nonton bu? Ada mau itu kok. Tipe terbeli daerah Canggih Wangsul. Buat daerah Canggih pamit Wangsul. Ya baik daerah. Apa nak daerah belajar nyetir mobil. Oh Wangsul pintar nyetir mobil. Ya buat asal keterampilan. Alhamdulillah seperti ketemu. Icamale yang kedua, nanti kan ke kanan di pondok daerah Rencang, nanti termasuk luar lapor sadian. Terus kurang apa ya? Kurang sanggup tak boten, kepingin sakit sadian baju, Masya Allah luar biasa. Kepon, kurang apa boten. Masuk balik, ngaji ya nanti, masuk balik ke pondok. Alhamdulillah, semakin sudah akan lulus S2. Sudah akan lulus S2, mondok tutup, ngaji pintar, baca kitab ya, alhamdulillah bisa tutup, sudah jadi calon dosen. Alhamdulillah. Kamu terus Gusti Allah itu pasrah pun pasrah Gusti, mondok kok kemunculan, dia mondok kehilangan, sekolah kehilangan, pun kamu terus panjenengan Gusti Allah. Diberi solusi orang, dijadikan secara yang terbaik, kok tutup sama ini. Kalau betul yang keluar itu tutup sekolah sampai S2 mau lulus dan sekarang sudah akan jadi dosen. Alhamdulillah nak, tadi dosen di sampai sehingga ada sekolah Masya Allah tak ada. Nah itu solusi dari Allah. Kemudian yang lain juga begitu. Adiknya alhamdulillah lancar sejak aman. Di antara doa-doa kita itu bisa jadi kemudian dikabulkannya kepada yang lain. Yang nomor 2 aman, lancar, jaya, sentosa gitu. Mau mondok kelas 3 minta mondok si kelas 3 nak, masih SD. Mau mondok masih kecil gitu, nggak apa-apa aku pengen taklim. Aku pengen jadi hafal Al-Quran. Oh ya wis mondok Al-Quran. Begitu sudah hafal Al-Quran, aku nggak mau hafal Al-Quran. Terus mau apa? Mau bisa baca kitab. Saya pindah pondoknya kitab. Sudah bisa baca kitab, sudah bisa hafal Al-Quran. Terus mau aku pengen bisa bahasa Arab. Terus jadi gimana aku belajar bahasa Arab? Ya belajar bahasa Arab. Lancar bahasa Arab. Saya ajak bicara bahasa Arab lancar. Terus maunya apa? Mau di sini lagi. Mau kemana? Mau ke Mesir. Ya wis. Nah kan sekarang sekolah kuliah di Mesir. Mulai SMA kemarin sampai kuliah sekarang di Mesir. Dan cukup itu. Saya tidak mau tinggal di sini bu. Tadinya tinggal di apartemen gitu. Di sini kegiatannya ada banyak. Terus mau kemana lagi? Mau pindah. Pindah di mana? Pindah mondok di bahannya Syekh siapa gitu. Di situ banyak taklimnya bu. Banyak ngaji kitabnya ini. Jadi selain dapat di kampus di Al-Azhar, dia dapat lagi di sini gitu. Ngaji apa lagi? Ngaji filsafat, ngaji usuluddin, ngaji mantik, ngaji apa saja kitabnya itu sampai saya tidak paham. Ngaji apa sekarang? Daras kitab ini. Oh ya wes alhamdulillah.
Artinya dikasih jalan semua sama Allah ketika kita pasrah sudah mempercayai Gusti Allah. Nah, Rasulullah pun begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Itu pun kemudian diulang oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima dengan yang keenam itu kan sama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, diulang sama Allah sampai 2 kali. Terus kita mau gak percaya gimana? Itu sudah betul-betul janji dari Allah. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita pasrah kepada Allah, maka itu yang akan diberikan jalan keluar. Nah, asalkan itu tadi pasrahnya betul-betul ikhlas. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Di ayat yang lain, wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha kita, usaha manusia itu pasti akan kita lihat hasilnya. Tapi di situ Allah menggunakan lafaz saufa. Kalau saufa itu akan, artinya akan yang berjalan agak lama. Jadi dapat dengan dungo, itu betul sebesar sulapan. Kalau mau dungo tapi kok gak kabul-kabul, nah jadi betul sulapan. Kan kita dungo. Saufa yuro, wa anna sa'yahu saufa yuro. Usaha manusia itu pasti akan bisa dilihat. Kapan? Nanti. Allah yang Maha tahu kapan waktunya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lepas saya lain belum sama kini menunggu. Semua akan indah pada saatnya. Terus saya katakan, semua akan indah pada saatnya. Iya, ketika saatnya indah, semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang penting kita berikhtiar, yang penting kita berusaha. Kemudian faida farauta fansab. Faida farauta fansab. Jika engkau sudah selesai melakukan sesuatu, fansab, maka kembalilah kepada Allah. Itu maksudnya ketika engkau selesai sholat, fansab, maka berdoalah. Jadi di antara para mufassir itu menjelaskan dan menafsiri bahwasanya ketika engkau selesai sholat, salam jangan lapcing, salam langsung melencing lari, tapi berdoalah dulu, berzikirlah dulu. Faida farauta fansab, berdoalah. Berdoa apa? Ya berdoa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan. Jangan jadi orang sombong, merasa tidak butuh sama Allah. Setelah selesai sholat langsung lari, setelah selesai sholat langsung buka HP. Nanti manggil lari dan Masya Allah, benda yang tipis cemen itu luar biasa. Sampai sebelum tidur yang dilihat terakhir HP. Begitu melek yang dilihat HP. Terus si putra pulau alasannya ningali jamu, ningali jamu pada jamu penempel putih gitu. Lalu HP dicek pertama, dia ningali jamu, ningali jamu. Nah, jadi ketika Rasulullah menghadapi masalah seperti itu, masalah yang dihadapi Rasulullah itu tidak ada apa-apanya dengan masalah kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah Rasulullah. Mulai dari sebelum Islam, ayahnya sudah wafat, ibunya wafat, kemudian di awal Islam perjuangannya dimusuhi sampai mau dibunuh, kemudian di tengah-tengah juga dicaci maki sampai beliau menghadapi berbagai macam ujian, sampai ketika berdakwah beliau harus menjalankan perintah Allah berupa dakwahnya dengan cara intimidatif. Perang itu kan juga toh nyawa, ibu, taruhannya adalah nyawa. Jadi dakwah Rasulullah itu tidak macam-macam, langsung taruhannya adalah nyawa. Nah, bagaimana kemudian dakwah kita yang tidak ada apa-apanya? Kita dakwah sekarang enak, Grab nyampe, kita tinggal mau taklim, mau ngaji, jalan sampai. Kalau Rasulullah itu Masya Allah seperti itu dakwahnya. Nah, kemudian setelah diberikan janji oleh Allah bahwasannya pasti akan ada solusi, tapi tetap kamu harus berdoa. Mintalah kepada Allah apapun yang kamu minta. Maka doa yang terbaik itu adalah doa ma'dzur. Doa ma'dzur itu doa yang langsung dari Rasulullah. Doa ma'dzur itu kalau tulisan Arabnya mim hamzah sa waw ra. Itu ma'dzur yang dari Rasulullah. Kalau tulisannya
Doa ma'thur itu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Jadi kita langsung niru doa ma'thur yang dibaca oleh Rasulullah dan termasuk ayat-ayat Al-Quran. Al-Ma'thurat. Nah biasanya kan ada di kitab-kitab majmu' kecil itu ya, ada ayat Ma'thurat gitu. Itu kumpulan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita niru itu cepat. Kenapa? Kita memanggil Allah dengan sesuatu, dengan ayat yang biasa dibaca oleh kekasihnya. Kalau kita mungkin tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Terus kemudian kita membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan ada di ayat Al-Qur'an dan itu biasa dibaca oleh Rasulullah. Langsung Allah noleh, syukur tuh lu mau salah jajan sih cuili nyelempet kayaknya sender. Ini aku ketinggalan sakit lebih. Oh kenapa? Karena ternyata membaca doa yang biasa dibaca oleh kekasihku. Jangan mawon hafal nih gaya bicaranya bapak-bapak itu kan hafal. Tiba-tiba kemudian putranya niru persis bapak ya tadi. Kita kan punya bahasa seperti itu. Ya Allah kok bapak sampean sina, bapak ismani dulunya tadi. Masa jangan bening, soalnya jangan bening doa ini pada bapak ini. Jadinya langsung nyaut. Jadi rujuknya kemana itu kita langsung nyambung. Maka ketika kita baca doa ma'thur, Allah juga langsung nyambung loh. Ini kan doanya Muhammad. Ini kan doanya kekasihku. Lu mati niru, ya usah gampang pakai ini. Nah itu langsung mempercepat terkabulnya itu ketika kita menggunakan atau membaca doa-doa yang ma'thur. Nah doa yang tadi saya bagikan itu ikhtiar kita untuk sholat untuk anak itu semuanya ma'thur dan semuanya dari ayat Al-Quran. Nah nanti kalau kurang bisa difotokopi gitu. Jadi kalau kurang atau mungkin nanti filmnya saya kirim ke Bapak ini, ke Pak Mahfud, nanti insya Allah saya kirimkan filmnya, bisa akan dengan print atau diperbanyak. Nah itu semuanya doa ma'thur dan itu semuanya dari ayat Al-Quran sehingga akan cepat didengarkan oleh Allah dan dikabulkan. Karena harapan kita, tempat harapan kita itu ya sudah hanya Allah, tidak ada yang lain. Fa'idha farauta fanshob, berdoalah, wa ila rabbika farghab, dan mendekatlah kepada Allah. Farghab itu mendekat, tidak hanya sekedar dekat kalau panjenengan dekat duduknya. Kemudian mendekat lagi, merapat itu mendekat. Kalau mendekat itu masih qarib, dekat. Kemudian kalau farghab itu sudah betul-betul menempel, betul-betul sangat mendekat dan melekat pada Allah. Farghab betul-betul DPDP. Nah bahasa Jawanya DPDP apa DPDP? Ya sangat berharap menghibah kepada Allah. Dan doa itu pemalatnya sudah menurut saya tapi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah saya kebaikan di dunia. Seperti demo lah Gusti Allah. Kenapa? Jadi kan kalau ada ayat Al-Quran, misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi Ta'awunaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu salah satu doa juga, doa ma'thur yang ada di Al-Quran. Artinya, ya Allah kami berdoa seperti yang Engkau perintah. Kan Gusti Allah berperintah ud'uuni astajib lakum. Doalah kalian, mintalah kalian kepadaku, maka pasti aku kasih. Nah, maka ayat yang kedua itu boleh kita baca itu dalam rangka demo. Bukan demo masa, demo doa terkasih Allah. Caranya demo, ta'awunaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sudah berdoa kepadamu seperti yang Engkau perintah. Jangan perintah Gusti terus niki kula lakoni. Jangan sudah perintah kepada kami ya Allah, dan kami sudah membaca doa sekarang. Ta'awunaka Allahumma kama amartana, seperti yang Engkau perintah. Fastajib lana, maka penuhilah doa kami. Ta'awunaka Allahumma kama amartana fastajib lana, maka penuhilah doa kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau ada satu riwayat
ketika panjenengan berdoa kemudian ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin, maka bacaan ya arhamar rahiminnya itu jangan ulang 3 kali. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. 3 kali di akhir jangan tutup dengan itu. Maka ketika itu kita baca, kalau misalnya kemudian kita diberikan futuh, diberikan kasyaf, kita bisa melihat langsung data Allah, Gusti Allah itu langsung noleh. Kita kan memanggil Allah, dengomin. Kita memanggil. Ketika kemudian kita betul-betul ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka Allah langsung melihat kepada kita dan melihat, mendengar doa kita. Nah, kita perlu mencari jalan pintas yang seperti ini. Jalan pintas apa? Jalan pintas bagaimana caranya dan dengan apa kita bisa mempercepat doa kita. Karena kita kan tidak punya istimewa apa-apa nih. Kita tidak punya dosa biake, sholat 3 kali ngantuk, ngaji jarang, pinter tidak sepiro. Terus apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tapi kita minta masuk surga. Apa pantas? Ya pantas. Mau kalau diciptakan kali bisa, gitu kan? Nah makanya kita mintanya, kita jagonya ke Allah begitu. Kalau berdoa lu Gusti, jangan sudah merintahkan kami untuk berdoa, saya berdoa. Ibadah saya lakukan semampu saya. Ilmu saya mampunya seperti ini. Dosa saya masih banyak, maka ampunkanlah dosa-dosa saya. Tapi tetap masukkan saya ke surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha kasih sayang. Nah, isinya surat Al-Insyirah yang 8 ayat ini semuanya itu adalah dalam rangka Allah memberikan hiburan. Allah memberikan hiburan dan Allah memberikan janji-janji yang baik untuk Nabi Muhammad. Nah, di antara fadilahnya surat Al-Insyirah, jangan punya kesulitan apapun, perbanyak baca surat Al-Insyirah. 8 ayat ini setiap pagi jangan baca Al-Insyirah. Kemudian sholat subuh, terus jangan perjalanan kemanapun baca surat Al-Insyirah. Baca surat Al-Insyirah, jangan perbanyak. Ketika melakukan, jangan mau umroh, bukan hanya umroh, jangan mau perjalanan, mau ke Jakarta, mau ke luar kota, mau kemanapun, untuk melakukan hajatnya, perbanyak baca surat Al-Insyirah. Kita tafaul kepada Rasulullah ketika kita meniru dan juga berharap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu akan juga bisa diberikan kepada kita. Solusi dari semua kesulitan kita, usrul kita semuanya akan diberikan yusrul oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sampai diulang dan 2 kali oleh Allah. Berarti kita pasti, kita yakin dan kita mantapkan dalam hati kita bahwa semua kesulitan, semua masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ingin ada yang didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang bertanya? Ada? Ada berdoa itu namanya kita minta ya. Namanya kita minta kepada Allah, ya kita menggunakan etika yang terbaik. Etika yang terbaik itu mulai cara berbicaranya, cara melafalkan doanya, kemudian juga cara duduk kita, posisi kita. Apakah boleh berdoa dengan berdiri? Boleh, asalkan tempat-tempat khusus, misalnya ketika kunut. Nah, ketika kunut tak mungkin kita duduk, kita tetap berdiri. Terus kemudian ketika kita sambil tawaf itu duduk sambil doa sambil berdiri tidak apa-apa. Nah, untuk ketika posisi doa kita sambil duduk, maka duduk yang paling sopan menurut kita seperti apa? Apakah boleh sambil bersila? Kesopanan itu adalah etika sosial. Nah, etika sosial itu tergantung kondisi masyarakat yang ada. Kalau di Indonesia, duduk bersila itu sopan apa betul? Lumayan sopan, lumayan sedang. Tapi yang lebih sopan lagi yang duduk tempo itu kalau orang Jawa.
orang Jawa. Tapi kalau orang Makassar, orang Banjar duduk bersila itu biasa. Jarang orang duduk tempo kayak gini nih. Semuanya duduk bersila. Bahkan ketika mereka melangsungkan akad nikah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan resmi, itu duduknya bersila. Tidak ada yang duduknya tempo. Apakah itu tidak sopan? Ya sopan menurut mereka. Cuman kalau posisi kita di Jawa itu duduk bersila itu kurang lazim. Gitu. Dipaksakan kadang duduk tempo sampai gembung, sampai ngomong sampai keringan. Sampai keringan. Nah, jadi pada mudorot menggunakan etika yang baik, yang sopan, tapi yang tentunya juga mampu kita lakukan. Kalau kemudian ada kesulitan, tidak bisa duduk tempo begini, boleh bersila. Tidak bisa bersila, ya dengan selonjor. Tidak bisa selonjor, ya telentang. Nah, kalau misalnya posisinya duduknya di kursi dengan mengangkat satu kaki, itu kan tidak sopan kalau menurut orang Indonesia. Tidak sopan, ya kita jangan melakukan itu. Jadi etika sosial itu kita kembalikan kepada kondisi masyarakat kita masing-masing. Nah, kalau di Jawa ya sebenarnya tempo duduknya selama kita masih mampu, level termampunya berapa, diganti dengan duduk yang lain. Yang pasti ketika kita berdoa harus kita hadirkan hati dan pikiran kita. Kalau masalah duduk dengan tata caranya yang seperti itu sesuai dengan kemampuan kondisi fisik kita masing-masing dan etika sosial yang berlaku. Tapi yang pasti hati dengan pikiran kita itu sama, plek ngadep manusia. Harus seperti itu. Jadi betul-betul minta kepada Allah, ya Allah saya minta ini. Saya beberapa kali merasakan doa yang langsung terkabul itu, masya Allah, beberapa kali. Pernah waktu saya tugas di Jerman. Di Jerman itu bulan Oktober itu sudah mulai musim dingin, tapi belum salju. Kemudian memasuki bulan November, saya mau pulang. Seminggu lagi saya pulang. Saya tuh kepingin salju, besok nih, mau besok dari sana salju kepingin. Kan ingat kita terus saya kepingin. Saya cuma doa, ya Allah, saya seminggu lagi mau pulang tuh. Terus saya belum ketemu salju. Waduh, saya tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Ya Allah, kurang seminggu lagi saya belum mau pulang. Terus saya ini belum lihat salju sama sekali. Oh ya ujian salju nopo. Pingin, oh ya Allah, jangan paling salju. Mau tetap. Orangnya ya teman ini. Tunggu kok duniawi sekali gitu ya. Ya polos-polosan saja kalau kepingin. Kemudian bersyukur, oke, pasti itu doanya. Tapi saat itu mama kepingin, ya Allah, kalau kepingin salju, ya Allah, begini paling salju hujan. Itu saya doanya malam kan musim dingin itu kan malamnya panjang. Jadi maghrib itu jam 5 itu sudah maghrib. Terus cepat malamnya subuhnya jam 7, setengah 8 subuh. Jadi malam sampai tidur tahajud, tidur lagi ngaji, bangun ngaji, tidur lagi bangun lagi, belum subuh. Akhirnya saya bangun nih mau. Nah ketika habis sholat subuh, ada minggu. Teman-teman itu saya bangga dari bangun nih subuh. Saya pas saksi air kan, kalau buka jendela di cek lagi cek ada. Saya buka biar bangun semua musuh saya. Subuhan kok keringan sedanten. Tak buka jendela, Pak, dibuka ada. Ya saya cek lagi. Kalau yang subuh sama kata kita nih. Kalau buka terus kok putih kabeh gitu kalau. Terus tangan saya keluarkan tuh. Banyak esnya kayak es pasrah nih, tapi gak lembut halus gitu. Ya Allah salju, pulau teriak. Ya salju tapi kami panik. Juga sombong bener lagi. Terus kemudian kalau saya jadi salju, bangun semua teman-teman saya. Bangun teman lagi ya, sana terus sholat nih. Jadi langsung pakai jaket double 3 waktu itu. Turun saya. Karena waktu itu apartemen saya di lantai 5. Terus saya turun, pakai lift, pakai tangga loh, cepat. Kalau cepat lift sini. Sakit, layu, nanti langsung keluar hujan-hujan. Katanya orang-orang Jerman itu, kami itu hujan, kok malah keluar. Iya, saya kepingin hujan-hujanan kalau salju gitu. Ngomong pakai bahasa Inggris tadi putra Sintiani. Baru kali ini bulan November sudah turun salju. Biasanya itu Januari, Desember akhir, Januari Februari itu salju. Ini tidak enak salju itu. Mereka tidak suka salju karena ketika salju kan air membeku, susah cari air bersih. Kemudian jalanan kotor, banyak macet karena mesin-mesin itu kemasukan salju itu kan mobil-mobilnya itu putih semua.
Gitu. Iya Pak, setelah 45 tahun itu belum pernah hujan salju di bulan Oktober November. Kok sekarang turun? Ada apa ini katanya? Oh karena saya itu doa saya. Loh kamu yang baca doa? Iya saya baca doa. Oh saya, apa sih dia doa? Kamu minta ke siapa? Minta ke Tuhan saya. Kan biar kita serah. Minta ke Tuhan saya. Oh Tuhan bisa kasih salju? Bisa. Ini buktinya. Doa benar. Oh terus kamu minta apa bisa ke Tuhan? Oh rahasia saya. Yang saya kasih tahu kamu, cuma saya minta salju. Ya wes kamu nikmati saljunya. Semoga cuma sehari ini saja. Kata dia. Karena tidak lazim gitu. Jadi cuma 2 hari hujan saljunya itu. Cuma 2 hari. Nurutin kelompok Jadi masya Allah terus langsung keluar hujan-hujan sampai waktu itu saya dari Jerman, kemudian ke pusat dari Jerman, kemudian saya ke Belanda, itu masih salju. Di Belanda juga salju. Di perjalanan sampai perbatasan, terus pas di kota Amsterdamnya, ya. Karena saya tidak di situ kan. Jadi di Amsterdamnya ada salju. Di perbatasan sampai di mana-mana salju. Sampai rata sampai perbatasan itu masih salju. Jadi alhamdulillah ya Allah keturutan. Itu yang kemudian merasa ya Allah saya yang banyak dosanya. Ini kok dituruti Gusti Allah. Berarti ingat saya duniawi dan remeh sekali. Sehingga kemarin waktu itu tugas ke Turki itu kan juga peralihan ke musim dingin, langsung 3 derajat. 3 derajat itu biasanya sudah hampir salju. Katanya mahasiswa saya, ayo bu doa lagi bu, doa salju lagi bu. Terus enggak teman sakit bersobo. Sama aja yang baca doa. Ya Allah saya baca doa loh terus sudah hujan salju. Kamu kurang mas, doain Gusti Allah itu minta yang benar-benar jangan bu, dan minta doa, dan minta salju. Ya, saya nggak lagi, saya tidak minta salju. Saya minta sehatkan, saya waktu itu flu, jadi saya minta sehat biar sembuh. Anak-anak minta salju, kok tidak dikabulkan sama kata suami itu, guyon malam. Nah, Allah tahu kapan waktu kita indah Allah kabulnya doa kita, sehingga jangan putus asa. Meskipun doa kita itu sifatnya duniawi, asalkan bukan doa maksiat loh, doa maksiat. Tapi asalkan doa kita itu memang betul-betul itu yang kita harapkan dan kita inginkan, nyuwun Gusti Allah kepada siapa lagi kita minta. Ya minta ke Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk Islam wal muslimin, serta untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya, yang di Indonesia pada umumnya, serta di seluruh negara Muslim. Karena ya konflik itu tidak hanya Palestina. Kalau Palestina sudah jelas ya banyak kepentingan politik di situ, tapi Syria, Lebanon, Sudan itu semuanya juga negara Muslim dan negara Islam. Tapi juga sedang ada konflik, maka semoga semuanya segera diberikan kemudahan dan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji senantiasa diberikan berkah ilmu oleh Allah dan akan memberikan berkah amalan dan berkah hidup pada kita semua, sehingga kita akan menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang berhak mendapatkan ridhonya, berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua akan kembali bersatu dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Biqadri hajatina wa hajatina al-akhir. Allahumma sahih umurana wa hasin maqasidina. Syairina al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في اعيننا صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا محبوبين في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبشرنا وبلغنا وبلغنا الى ما تبع 20 سنه. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير النذير انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعالى اللهم كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بأسرار الفاتحة.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.